Kalau lisan bisa bantu anggota tubuh memberikan sesuatu yang nyata yang kita kerajukan ketika di dunia. Artinya Bapak Ibu, antara kita dan Allah di hari kiamat kelak, perintah agama yang pelaksanaannya atau diterima amanah tersebut oleh Rasulullah bukan melalui titipan wahyu dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak pakai titipan wahyu doh Bapak Ibu, tapi langsung dijemput oleh Rasulullah kepada Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah melewati langit 1 sampai langit ke-7, yang di situ beliau menemui para nabi-nabi yang memiliki mukjizat yang sangat berlebih, berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Penempatannya ada di langit-langit tersebut. Sebagai contoh Bapak Ibu, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam itu di langit dan ke-6. Nabi Musa memiliki mukjizat yang lebih daripada nabi yang lain, yaitu kalimullah. Urang yang mengincik Allah kalim. Jadi kalau orang yang berbicara dengan Allah itu berarti dakik jo Allah. Dakik jo Allah diletakkanlah di langit dan ke-6. Semakin dakik lo jo Allah, langit dan ke-7 itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu merupakan Khalilur Rahman. Khalil artinya kawan, sahabat setia. Kalau bahasa kininya besti. Allah tuh memiliki besti, kawan setia, kawan karib, kawan akrab. Namanya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kawan kaki itu diletakkan di langit dan ke-7. Kemudian Nabi Muhammad bakal tak ada di langit 1 sampai langit ke-7. Nabi Muhammad itu melebihi daripada kawan. Nabi Muhammad itu adalah kekasih Allah. Kalau kekasih Allah diletakkan di sisi Allah Ta'ala, tak baguno lagi-lagi Bapak Ibu. Lah sampai ke Sidratul Muntaha dan kejo Allah Ta'ala. Kan istilahnya Bapak Ibu, apa-apa gitu punya kawan duduk di musajid sampai iktikaf menunggu salat maghrib, kawan saduduk di musajid sampai menunggu waktu isya baca Quran, kawan saduduk apa-apa gitu di lapau jo kawan-kawannya di mana letaknya ada jarak antara tampek tersebut di rumah gitu, ada jarak. Model Nabi Ibrahim jo Sidratul Muntaha Bapak Ibu, ada jarak antara langit dan ke-7 di Sidratul Muntaha. Itu namanya kawan, ada jarak. Kalau seandainya ulah berada di rumah, itu namanya kekasih. Siapa kekasih daripada suami gitu? Tentu kekasihnya itu adalah istrinya. Istriku berjarak Bapak Ibu, tidak ada jaraknya. Karena istriku sangat dakik jo suaminya, itu dinamakan dengan kekasih. Bapak Ibu, semoga kita bisa menjaga sholat kita 5 kali sehari semalam, karena sholat itu adalah perkara tiang agama, kemudian perkara ibadah yang langsung dijemput oleh Rasulullah, dan kita pun senantiasa meminta tolong kepada Allah dengan kesabaran dan sholat tersebut. Bapak Ibu sidang subuh yang berbahagia, Rasulullah mengatakan di dalam hadis beliau, laisa bitaqwallah bisiyamin nahari. Sebentar lagi kita akan memasuki sebuah bulan
bulan tersebut adalah bulan dan mengajak kita menjadi orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi bulan itu adalah bulan ketakwaan. Apakah semua orang yang berada di dalam bulan Ramadan otomatis dia diwisuda dengan wisuda takwa? Belum tentu. Siapa yang akan diwisuda oleh Allah dengan wisuda ketakwaan? Dalam hadis Rasulullah mengatakan, laisa bitaqwallah, tidaklah dia mendapatkan dirinya dengan takwa kepada Allah bisiyamin nahari, ketika dia melakukan amal soleh yang dikerjakan itu adalah siang, berpuasa di siang hari. Lama puasa Bapak Ibu mulai kita di dalam bulan Rajab, lah mulai kita menjaga puasa sunnah-sunnah kita. Kemudian biasa kita mengerjakan qiyamul lail. Kemudian ditambah lo tahajud. Di bulan Sya'ban model itu pula kita jago puasa sunnah kita. Terkadang puasa sunnah itu Bapak Ibu kita adu sanolahnya supaya nyobanya puasa kita kuat sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah dan muktabarah tentang puasa-puasa sunnah. Kita pertemukan sadonya puasa Nabi Daud selang-seling kita kerajokan, ditambah jo puasa Senin Kamis. Puasa Daudnya jalan, Senin Kamisnya jalan, puasa pertengahan bulan, puasa Ayyamul Bait di tanggal 3 balik, 4 balik, 5 balik. Yang mana tanggal 5 balik kok nisfu Sa'ban itu termasuk puasa sunnah Ayyamul Bait. 3 balik, 4 balik, 5 balik. Yang pertemukan salulah nyobel. Bagi orang yang sudah terbiasa melaksanakan puasa di siang hari, laisa bitaqwallah, alun bisa dikatakannya takwa kepada Allah. Kemudian walaisa bitaqwallah, dan juga belum bisa dikatakan seseorang bertakwa kepada Allah biqiyamil lail, orang yang senantiasa menjaga qiyamul lail. Kalau dipisahkan qiyamul lail dan tahajud Bapak Ibu, qiyamul lail itu pelaksanaannya setelah sholat isya tidak pakai lalu tuh, sama seperti sholat tarawih. Kalau kita lalu jago di tengah malam itu namanya sholat tahajud. Bagi orang yang tidak bisa melaksanakan sholat tahajud, setidaknya adalah sholat dengan qiyamul lail. Jamehnya dirinya tidak kata jago bagi Bapak Ibu melakukan qiyamul lail. Mulia. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, andaikan aku tak terjago di subuh hari, boleh aku lakukan qiyamul lail sesudah isya? Kata Rasulullah, silakan engkau lakukan sholat qiyamul lail. Kau tak jago, engkau di tengah malam, silakan lakukan sholat tahajud. Di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban kita biasakan sholat qiyamul lail. Kita mulai dengan 2 rakaat, biswanya 4, biswanya 6, 8. Melatih diri kita Bapak Ibu supaya talatih indah latih ketika di dalam bulan Ramadan. Kita latih diri kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dengan qiyamul lail supaya talatih ketika masuk bulan Ramadan ada salat tarawih, kita tak latih Bapak Ibu. Tak pada lagi kotakan. Kemudian indah lo ada suara untuk mendehem-dehem lo. Lamu na imam membantu ayat. Jadi hilang dehem-dehem tu Bapak Ibu, gara-gara itu dia lantaran dia
dalam bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Indah latihan di dalam bulan Ramadan, sehingga menikmati ibadah tersebut. Jadi nikmat ibadah Bapak Ibu. Nah, itu kalau seandainya Ustaz aku mengajak anak ini aku untuk sholat qiyamul lail itu berjamaah, ban Ustaz raca bana. Yo kadang surang-surangku Bapak Ibu godaannya payah. Nah, tualah Bapak Ibu panik, kemudian dia capek selesai, itu kan godaan Bapak Ibu. Wah surang-surang, wah panik, dan tua dia capek selesai. Gitu aja anggota keluarga itu sebelum lalu misalkan 2 rakaat sedulu, tidak masalah tuh. Latihan diri gitu, latihan kaki gitu, tabiyasu. Bagi orang yang senantiasa iswat di bulan Ramadan, terkhusus bulan Ramadan, terbiasa melakukan sholat tarawih di malam hari. Ada yang lambat, ada yang 3 balik, ada yang 23 Bapak Ibu. Tabiasa melakukan sholat tarawih di dalam bulan Ramadan, laisa bitaqwallah. Orang tersebut belum bisa dikatakan bertakwa kepada Allah, walaupun di malam hari dia sudah menghidupkan malam tersebut dengan sholat tarawih dalam bulan Ramadan. Puasa ujung-ujungnya takwa, hal bisa dikatakan bertakwa. Malam hari sholat tarawih yang ujung-ujungnya takwa, belum bisa dikatakan dia bertakwa kepada Allah. Walaysa bitaqwallah at-takhlitu fima baina zalika. Dan juga tidak bisa dikatakan bertakwa kepada Allah orang-orang yang menggabungkan antara siang dan malam. Amalan siang berpuasa, amalan malam hari qiyamul lail, ada yang pula yang bertahajud. Belum dikatakan dia bertakwa kepada Allah. Itu belum dikatakan bertakwa kepada Allah. Walakin taqwallah, akan tetapi yang dikatakan yang bertakwa kepada Allah itu adalah liman tarakal haram, bagi orang-orang yang meninggalkan perkara-perkara yang haram, yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu yang mendapatkan ketakwaan. Wasuwa Bapak Ibu, lagi tu baca niat wa nawaitu soma ghadinyo sampai ujungnya lillahi ta'ala. Orang yang beriman Bapak Ibu kepada Allah, dalam hatinya itu yang tersirat adalah Allah, Allah, Allah. Di lisannya yang tersurat adalah lillah, lillah, lillah. Di tangannya, di kakinya, di matanya, di telinganya, sesuatu yang dirahmati oleh Allah yang dia cari. Dalam hati yang tersirat Bapak Ibu, Allah, Allah, Allah. Di lisan yang tersurat, yang tersampaikan lillah, lillah, lillah. Tangan, kaki, mata, talingo, selalu macam kota tubuh kita kok sesuatu yang dirahmati oleh Allah, bukan yang dilaknat oleh Allah. Kita di dunia itu Bapak Ibu mencari rahmat Allah, bukan mencari laknat Allah. Rahmat Allah, kasih sayang Allah, bukan laknat Allah yang kita cari. Jadi lakukanlah puasa kita yang tersirat dalam hati kita adalah Allah, yang tersurat adalah lillah, lillahi ta'ala. Kemudian anggota tubuh kita Bapak Ibu mencari rahmat Allah dengan puasa Ramadan. Jangan sampai tanganku melakukan perbuatan dosa, perbuatan yang haram, manduan sandal orang Bapak Ibu, atau memata-mata bunga orang ketika berang ke kawan. Apa puasa juga bunga kawan batu gak balian Bapak Ibu. Tangan lain kau diridhoi oleh Allah, lain dirahmati oleh Allah kerana cuma diriku,
indah ke perkara yang haram yang kita lakukan. Di mulut itu masih melakukan atau terjatuh kepada perbuatan ghibah. Itu ghibah Bapak Ibu. Kalau ghaib artinya kan tersembunyi. Walladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib. Ghaib itu kan tersembunyi, tak nampak. Ghaib itu perkara yang tersembunyi, perbuatan yang suku menyembunyikan manduk-manduk Bapak Ibu, itu namanya ghibah. Wah manduk-manduk baca itu je kawan Bapak Ibu karena mabisi-bisi ya. Tuh siapa itu nah, itu ghibah namanya itu. Dalam itu manduk-manduk Bapak Ibu, tuh manduk-manduk tuh dalam keadaan mabisi-bisi ya, ada sesuatu yang kita bicarakan. Jatuh gitu kepada perbuatan ghibah di mulut kita, perkara yang haram, perkara yang tidak diizinkan oleh Allah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah tak ridho, Allah tak merahmati awak. Jadi puasa Ramadan ko eloknya biluk, eloknya puasa Ramadan kita ko Bapak Ibu di saat kita menjaga sesuatu yang dianjurkan di dalam berpuasa. Ada 3 hal yang dianjurkan Bapak Ibu dalam puasa itu dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Yang pertama adalah takjil fitri, menyegerakan berbuka. Takhirus sahuri, mengakhirkan sahur. Kemudian yang ketiga, tarkul hijri binal kalami, meninggalkan sesuatu perkataan yang tidak baik. Perkataan yang tidak baik itu yang kita tinggalkan, salah satunya adalah ghibah, menceritakan keburukan seseorang dalam keadaan tersembunyi. Jadi kalau kita tinggalkan itu Bapak Ibu, Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita, orang itulah yang akan mendapatkan derajat takwa. Ternyata puasa bukan hanya sekedar puasa Bapak Ibu. Salat tahajud kita, salat tarawih kita Bapak Ibu bukan hanya sekedar salat saja supaya mendapatkan ketakwaan itu, tapi lakukanlah sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah, tinggalkan perkara yang haram. Perkara yang haram ketika kita berada dalam bulan Ramadan adalah meninggalkan salah satunya perkataan yang tidak baik, yaitu ghibah. Ambo diajakno sama si fulana tu Ustaz untuk ghibah. Ambo diajak si fulan Ustaz untuk bercerita tentang saudara kami dan sanak kami untuk berghibah. Yang mesti kita lakukan dalam hadis Rasulullah menuntut kepada kita. Tuntunan Rasulullah, katakan kepada kawan awak, inni soimun, ambo sedang berpuasa. Mengincik junyo baru Ustaz, ini aja baru ulang tu balik. Inni soimun, sesungguhnya ambo sedang berpuasa. Tu mengincik junyo baru Pak Ibu, mengincik junyo baru ulang balik. Inni soimun, ambo sedang berpuasa. Lah 3 kali mengincik junyo baru baalai pindah majlis. Berarti kau majlis di bawah. Lah 3 kali kita menginginkan Bapak Ibu tak jodoh. Lah kita ikuti titah Rasulullah dalam hadis Rasulullah, tidak jodoh tabuih, tak jodoh makui dah. Pindah majlis kita Bapak Ibu. Kon majlis kon tak pas untuk apa? Cari majlis yang lebih baik. Jadi itu tuntunan daripada Rasulullah kepada kita Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu jemaah bahagia, setelah yang haram kita tinggalkan, perkara yang tidak disukai oleh Allah, terjatuh kepada perbuatan dosa dan perbuatan yang haram lah kita tinggalkan. Untuk menjadi orang yang bertakwa,
Menjadi orang yang bertakwa tersebut adalah wa ada'u maftaradallah, kerjakan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita. Ada diwajibkan oleh Allah Pak Ibu. Allah mewajibkan kepada kita Sembahyangku sangat wajib, seperti dinukar kita tadi Pak Ibu. Saking wajibnya perintah solatku tak main titipan wahyu kepada malaikat Jibril. Jibril tolong hantarkan wahyu aku untuk sembahyang kepada Nabi Muhammad 50 kali sehari semalam. Tak dititip dah Bapak Ibu. Kalau ibadah lain Bapak Ibu itu titipan wahyu melalui malaikat Jibril. Tiba di siku Bapak Ibu tak pakai titipan wahyu doh, langsung japui kabo. Dan solatku Bapak Ibu, solatku adalah perkara yang wajib yang tidak bisa kita abaikan. Puasa wajib, solat tarawih sunnah. Supaya puasa dan wajibku dan solat tarawihku jatuh kepada derajat takwa sebenar-benar takwa, yang mesti kita lakukan, jago solat kita 5 kali sehari semalam. Dan sampai Bapak Ibu puasa Ramadan cie bersama mah, terus tak ada mau puasa, tak mungkin tu dah malu dulu. Puasa Ramadan cie bersama lain kerajaan dek tahu itu hukumnya wajib. Solat yang hukumnya wajib 5 kali sehari semalam diperintahkan oleh Allah kepada kita abaikan. Sembahyanglah dulu aleko jadilah begolah lai puasa lai wajib koma. Nak tahu mengganti-ganti suara pakai koto kalau bertinggal. Kalau bagi orang yang sakit parah tu pakai fidyah. Tak tahu tinggal-tinggal biarlah mau berpuasa. Ini perkara yang wajib tu. Kemudian solat ditinggalkan. Tak dapat kita derajat takwa, titel takwa di saat kita melakukan puasa di siang hari, solat tarawih di malam hari, sedangkan kita meninggalkan solat 5 kali sehari semalam. Jadi solatku Bapak Ibu, kalau di dalam ibaratnya Bapak Ibu, solatku samu jo sirawa bagi apa-apa, samu jorok bagi ibu. Puasuku adalah bajunya, pakaian yang kita pakai. Kalau berpuasa lai sembahyang indah, artinya babaju lai basarawa indah. Itu tak rancak dipandang Bapak Ibu, tak rancak dipandang. Atau boleh hambo mendeliko Ustaz, boleh mendeliko daripada babaju indah, babaju lain basarawa indah, kedua-duanya lah Ustaz. Gadang suara itu tambah gadang suara, supaya tak dikerajukan. Puasa lain tak lo dikerajukan, itu tambah gadang suara. Yang mesti kita lakukan adalah muhasabah diri. Muhasabah dirinya Bapak Ibu, muhasabah diri ba'a puasa Ramadan ko bisa kita kerajukan, dan ba'a solat 5 kali sehari semalam ko bisa kita jago ko yang lebih baik. Kemudian dalam perkara yang wajib ko Bapak Ibu, banyak kita mendengar Bapak Ibu, berubah kepada yang baik itu mudah. Berubah kepada yang baik bukan namanya hijrah Bapak Ibu. Hijrah berpindah dari perkara kita yang tak elok sebelumnya kepada perkara yang baik, itu yang mudah Bapak Ibu. Yang susahnya adalah istiqomah. Yang susahnya itu Ibu, istiqomah dan susah. Kalau merubah kebiasaan Bapak Ibu, aku kini koyo kebarubahan. Biasanya solat di rumah setari, di kamar setari. Kini ampun yo sembahyang baca ma'ah sama kawan-kawan, tak sambung yo silaturahim,
tahu juga kita sia kawan dan saki. Tajalang juga de kita sia kawan dan saki. Kenapa sedih itu tuh ketika kita sembahyang subuh tu cari lah tiga kali kawan kita nak datang subuh. Kama kawan apa? Saki. Buat cari sama-sama. Kan silaturahim terjaga. Kemudian menambah sunnah yang terjaga. Sunnah melihat atau menjenguk orang sakit terjaga juga. Jadi saldonya itu terjaga. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, di saat kitalah istiqomah menjaga sholat kita, Bapak Ibu lah mulai ke istiqomah yang diuji di kota Bapak Ibu. Allah uji kita Bapak Ibu, tamu kita, kawan kita datang ke rumah kita jam 6 sore. Jam 6 sore kan? Diuji di Allah kita Bapak Ibu. Ujian itu pasti tiba. Bapak nak datang ibu tadi kamu saji ada tamu di rumah. Memuliakan tamu kau kan pahalanya gak ada. Ya pahalanya gak ada memuliakan tamu. Tapi istiqomah lebih gadah daripada memuliakan tamu Bapak Ibu. Kan ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkan aku amalan dan paling gadah di dunia aku. Ketika aku dapat amalan itu, aku tak kabar tanya oleh doa ya Rasulullah. Kata Rasulullah, amantu billah. Cuba katakan amantu billah, saya beriman kepada Allah. Tsumastaqim, kemudian istiqomah. Jadi kalau agama hukum digodok Bapak Ibu bagi dua godok tu, dan setengahnya iman kepada Allah dan setengah lain sempurnanya godok itu adalah istiqomah. Mulia kata hukum kan tanda beriman tu kepada Allah. Ustaz iyo adalah hadisnya tu, maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamunya. Memakmurkan rumah Allah tu apa Ibu? Meramaikan rumah Allah tu, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Nan lain namu sabana-bana namu memakmurkan rumah Allah tu hanya pakai hanya apa Ibu? Hanya orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kalau pakai hanya itu Bapak Ibu berarti terkhususnya mana buat untuk yang namu memakmurkan rumah Allah itu orang yang beriman kepada Allah di hari akhir itu tampak ketika dia dekat dengan rumah Allah, istiqomah dengan rumah Allah, solatnya tajago di rumah Allah. Itu baca runya Ustaz, tamu datang ke rumah kita layani tamu kita sebaik-baiknya. Takrimut tuyuf, kita berikan pelayanan yang baik walaupun telah dakik kawakatu mugari. Kemudian Bapak Ibu bau dualah apa-apa, bau dualah ibu-ibu di rumah. Kemudian bau dan apa-apa sajadah di siku. Kalau ibu pakai tilaku. Kemudian akan tukar ke kawan awak tu, kawan bau dua di siku atau di masjid. Kalau bau dua di siku, ambo tunggu. Kalau bau dua di musajid, sama-sama wak bayi. Ambo kabai selam pulang ajadi dah. Kalau minta izin pulang Bapak Ibu kan. Yang jalih Bapak Ibu kita lah usaha menjadi hamba Allah yang elok. Hamba Allah yang elok dalam surah Ali Imran ini dikatakan Bapak Ibu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Kita berusaha menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik itu adalah menyeru orang untuk berbuat elok. Salah satu seruan kita kepada kawan dan datang jam 6 sore tadi bertamu Bapak Ibu, mengajak dia untuk sholat di musajid. Kita istiqomah untuk menjaga sholat kita di musajid Bapak Ibu. Adulu pahala dan tambah bagi kita Bapak Ibu, mengajak kawan baik ke musajid. Kalau kawan kita buka hatinya Bapak Ibu, di musajid selalu buat supaya tahu lu ambo ba'alu musajid di tempat kawan gua
kalau anu rasu itu Bapak Ibu artinya kawan kita ku orang nilo Bapak Ibu. Tapi kalau yang mengatakan mereka Bapak Ibu aku sholat di jalan selapiko apa ya boleh atau tergantung kepada kawan kita atau tamu itu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi suatu saat kita pasti akan diuji oleh Allah Bapak Ibu. Untuk istiqomah itu diuji oleh Allah. Lulus kehendak kita ujian. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Dalam sholatku kita butuh kepada kesabaran. Siapa Rasul? Allah. Segini lagi. Di dalam sholat kita butuh kesabaran Bapak Ibu. Kesabaran yang kita butuhkan Bapak Ibu. As-sabru fi taatillah. Sabar dalam taat kepada Allah. Pak supaya kan taat kepada Allah Bapak Ibu. Untuk kesabarannya. Sabar yang dibutuhkan itu adalah di saat kita menjaga hati, lisan kita, pikiran kita untuk fokus kepada buah sembahyang, bukan kepada bayang-bayang. Dalam sembahyang Bapak Ibu, kan innallaha ma'as-sabirin itu sesungguhnya Allah beserta orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu as-sabru fi taatillah, orang yang sabar dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah itu sembahyang. Bahkan cara kita sabar dalam sembahyang itu hati kita, pikiran kita, lisan kita, atau segala sesuatu yang ada dalam tubuh kita itu dalam sembahyang fokus kepada buah sembahyang. Fokus kepada bacaan Al-Fatihah, fokus ke bacaan iktidal, ruku', sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tasahud awal, tasahud akhir sampai salam Bapak Ibu. Fokus kepada buah sembahyang, bukan fokus kepada bayang-bayang. Kalau kita fokus kepada bayang-bayang Bapak Ibu kurang sabar. Yang ketika sembahyang bayang-bayang itu tiba Bapak Ibu. Kunci dan hilang itu di sini letak. Dompet nama cari-cari tadi itu di sini letak. Siapa yang menginginkan itu Bapak Ibu? Syaitan. Uskur kaza, uskur kaza, uskur kaza. Ingat kuah. Itu syaitan yang mengingatkan kepada kita dalam sembahyang supaya sembahyang kita kok hilang Bapak Ibu. Kemudian tak ingin coba bayang-bayang. Jadi Bapak Ibu, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh ketakwaan, yang kita mulai dengan amal soleh dari kini Bapak Ibu. Dan kita pun senantiasa berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanakallahumma. Ayo. Usolli sunnah. Ya. Salat tarawih itu dalam bulan Ramadan namanya, kalau di luar bulan Ramadan namanya salat qiyamul lail. Sunnah qiyamul lail. Ya. Misalnya Ustaz, awak mengerjakan sunat salat hajat atau sunat witir itu termasuk apa Ustaz? Rangkaiannya itu. Rangkaiannya karena ditutup itu dengan witir. Jadi kalau salat hajat